Woman Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat siang, salam sejahtera. Saya Silvani Safrudin, hadir dalam program Woman Corner. Segala inspirasi bermula di sini, dan kali ini saya menghadirkan langsung owner dari Offshore Technology Institute, pemirsa. Mungkin sebagian Anda sedikit bingung, siapa sih, apa sebenarnya Offshore Technology Institute ini? Sebuah lembaga training sebenarnya. Inilah usaha yang digeluti oleh Ibu Nova. Kita akan berbincang-bincang pada hari ini bersama beliau, dan kita akan buka line telepon nanti di 462-218 jika ingin bergabung bersama kami di sela-sela perbincangan kita pada siang hari ini. Dan Ibu Nova tidak sendiri, pemirsa. Beliau juga menghadirkan siswanya langsung, dan kita akan bertanya-tanya pengalaman mereka saat mereka bergabung di sebuah lembaga training ini. Kita langsung saja berjumpa dengan tamu saya, Ibu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya, Bu? Sehat. Ya? Tetap cantik ya, Ibu dosen yang satu ini. Terus kemudian sini juga ada Pak Helmi. Oh, Pak Helmi ya, maaf. Pak Helmi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Sehat ya, Pak ya. Baik, Pak Helmi adalah siswa dari salah satu training di Offshore Technology Institute ya, Bu ya, lembaga training sekolah gitu ya, Offshore Technology Institute. Dan kita akan berbincang dulu kepada Ibu Nova selaku di mana beliau yang membuka satu bisnis ini, dan seperti apa sih, kenapa juga Ibu seorang dosen yang satu ini kepikiran membuka suatu lahan usaha atau bisnis, sebuah training di mana di sini Offshore Technology Institute ini kan cukup sedikit menguasai tentang keadaan Kepulauan Riau yang banyak sekali oil dan gasnya juga di sini. Dan kenapa kepikiran seperti itu? Baik, Ibu silakan. Ini kenapa kepikiran membuka satu usaha seperti ini? Oke, bismillah. Jadi begini, dilatar belakangi oleh lingkungan geografis Batam khususnya, yang dimana kita tahu bahwa Batam itu dikelilingi oleh pulau-pulau dan lautan. Nah, terus juga hampir semua pulau-pulau, katakanlah laut yang mengelilingi Pulau Batam ini ada sipiar-sipiarnya. Nah, di situ juga kita lihat kok banyak orang asing yang bekerja di sana. Nah, jadi di latar belakangnya seperti itu, kita kepikiran kenapa tidak anak-anak negeri kita sendiri yang banyak di sana, seperti itu. Nah, itulah dasar ya, mungkin pemikiran awam kita. Apa karena Ibu salah satu latar belakangnya pendidikan juga ya, seorang dosen begitu, gimana, Dok? Ya, mungkin juga ya. Jadi naluri seorang pendidik gitu ya. Saya memikirkan bahwa ini hal-hal yang saya gambarkan itu tadi, ya mungkin dengan adanya pendidikan khusus, atau katakanlah mungkin bahasanya yang kita sebutkan sekarang training gitu ya, ada pelatihan khusus yang memungkinkan sehingga banyak anak-anak negeri khususnya Batam bisa terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada, yang kondisi geografisnya di sekeliling kita ini. Baik, karena memang naluri seorang guru atau dosen ini memang tidak lepas dari dunia pendidikannya juga ya, Bu ya. Tetapi saat membuka suatu usaha ini ada kesulitan tertentu nggak sih, Bu? Karena kita tahu membuka lembaga training ini pasti ada persyaratan tertentu yang harus Ibu jalani. Nah, itu proses seperti itu sulit nggak sih pertama kali, Bu? Ya, namanya usaha gitu ya. Memang kalau dari awal ya memang kalau dibilang sulitnya ya memang banyak sulitnya gitu ya. Tapi karena itikat kita baik gitu ya. Nah, kebetulan ya alhamdulillah mungkin referensi daripada kawan-kawan juga di dunia pendidikan. Karena waktu saya mengajar di beberapa kampus ya, kita kenal dengan beberapa murid-murid saya ya, bekas mahasiswa saya. Nah, itulah referensi yang mungkin bisa membantu mempercepat proses pengadaan atau pendirian lembaga training ini. Katakanlah mungkin ada kawan-kawan dari departemen, ya katakanlah mungkin ada bagian pertanahannya, kemudian bagian ya segala macam inilah unsur yang mungkin kita bisa kan minta bantuan, kira-kira ini gimana sih prospeknya, bagaimana sih jalannya kalau ngurus-ngurus ini itu segala macam. Nah, berkat bantuan itu ya alhamdulillah
seperti akhirnya berdiri juga. Akhirnya berdiri juga. Training salah satu pusat training lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk oil dan gas ini ya Bu ya. Baik, mungkin kayaknya nggak seru pemirsa kalau kita tidak melihat atau mengajak Anda untuk melihat, tapi sebelumnya kita masih ngobrol-ngobrol dulu nih, kayaknya kata produsernya bilang suruh tunggu sebentar katanya ya. Kita akan langsung saja ngobrol dulu nih kepada Pak Helmi ya, maaf Pak Helmi, beliau juga salah satu siswa dari Offshore Technology Institute. Pak Helmi, kalau boleh tahu informasi pertama kali yang Anda ketahui saat tahu bahwa Ibu Nova sudah membuka satu usaha training tempat pembelajaran untuk yang oil dan gas ini dari mana awalnya? Kalau untuk informasi sendiri, sebelumnya saya tuh bekerja di bidang manufaktur ya. Dan pada waktu itu teman-teman yang sudah keluar dari manufaktur tuh sudah ikut ke training offshore ini, dan mereka menyampaikan bahwa untuk training ini sangat qualified sekali gitu untuk kedepannya gitu. Oke, jadi investasi dari teman-teman yang sudah pernah bergabung di sini ya. Sampai mereka sudah di-hire oleh offshore sendiri. Oke, baik. Tapi saat pertama kali prosedur yang Anda ketahui, apakah tidak hanya tahu dari teman-teman, terus prosesnya, apakah menanyakan dulu ini berapa lama jangka belajarnya, terus kemudian siapa saja dosen-dosen yang mengajarnya, terus kemudian jika bergabung apa yang akan kalian dapatkan setelah keluar dari sini, itu bagaimana referensi diketahui? Untuk awalnya sendiri saya pas datang ke offshore, saya menceritakan background saya pada waktu di manufaktur, dan mungkin saya pribadi memilih salah satu training yang memang agak nyambung ya istilahnya, pada salah satu bidang yang disampaikan yang akan disorot gitu. Kalau di sana trainingnya ambil jurusan satu jurusan atau banyak jurusan nih Bu biasanya kalau di lembaga training ini Bu? Kalau jurusan di tempat kita ini cukup banyak ya. Bahkan mungkin kita yang paling, memang lembaga seperti kita ini sekarang sudah mulai ada beberapa ya, sudah mulai banyak. Tapi mungkin kita yang paling lengkap ya. Jadi kalau di total semua itu ada sekitar 23 macam jurusan. Jadi semua pekerjaan oil and gas dan marine, karena ada juga perbedaan oil and gas dan marine. Kalau oil and gas itu rata-rata ya pekerja-pekerja seperti perusahaan-perusahaan yang ada di Batu Ampar. Kalau yang marine itu bangsa-bangsa shipyard. Jadi, nah kelebihan di tempat kita ini, kita menggandeng dua macam training, dua macam usaha ini. Jadi yang oil and gas juga dan marine juga. Jadi perkapalan juga, dan kemudian membuat anjungan-anjungan lepas pantai, jekabrik segala macam itu juga. Jadi memang lebih banyak. Jadi orang-orang yang berminat, orang-orang yang berencana mau masuk, jadi mereka punya pilihan yang cukup banyak sehingga sesuai dengan dia punya kemampuan ya Bu ya. Kalau boleh tahu Pak Helmi ambil jurusan apa di sana? Untuk jurusan seni saya ambil drafter. Apa? Drafter. Kalau boleh tahu apaan itu? Saya juga nggak tahu itu ya. Kalau bicara masalah oil dan gas sama marine, kayak nggak ngerti itu apa. Kalau boleh jelaskan sedikit. Seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa background saya dari manufaktur ada hubungannya dengan gambar gitu ya. Oh, gambar ya. Jadi di offshore sendiri disampaikan bagaimana cara menggambar di dunia offshore. Dan di sini diterapkan pada AutoCAD untuk basicnya. Basicnya AutoCAD ya. Baik, mungkin Pak Helmi dan Bu Nova kita akan ajak juga pemirsa di rumah untuk melihat profil Ibu Nova, usaha yang digelutinya ini. Sudah jalan berapa tahun Ibu kalau boleh tahu? Ini sudah 3 tahun ya. 3 tahun ya. Jalan tahun keempat. Tahun keempat. Baik, kita akan ajak Anda hanya di Woman Corner, segala inspirasi bermula di sini. Woman Corner. Kini Anda yang ingin mendapatkan pengalaman dan keterampilan khususnya di bidang oil dan gas tidak perlu repot lagi. Kini lembaga yang bergerak di bidang itu sudah ada di Batam yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan bidangnya. Peserta yang diterima di sini mulai dari tingkat SMA, SMK, D3, dan S1. Offshore Technology Institute merupakan sebuah lembaga training yang bergerak di bidang oil dan gas. Di sini para peserta diberikan pelatihan yang berhubungan dengan oil dan gas, mulai dari pekerjaan darat dan laut.
Asor Technology Institute ini merupakan sebuah lembaga training yang bergerak di bidang oil and gas. Jadi di lembaga ini kita harapkan Anda-Anda yang berminat di bidang pekerjaan oil and gas gitu ya, mulai dari pekerjaan daratnya sampai pekerjaan lautnya. Nah, kita latih di sini. Kelengkapan fasilitas tersedia sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dengan bidangnya. Usaha lembaga pelatihan seperti ini dikembangkan berawal dari banyaknya permintaan dari sejumlah perusahaan-perusahaan besar dan ternama di Batam. Kalau fasilitas yang ada di tempat kita, ya alhamdulillah sekarang kita sudah punya katakanlah itu workshop yang cukup lengkap untuk training dasar seperti welder gitu ya. Jadi kita sudah punya minimal 6 titik mesin, yaitu di mana anak-anak bisa langsung bekerja bagaimana mendapatkan skill sebagai seorang welder. Jadi dengan 6 orang dibantu oleh 1 orang instruktur yang betul-betul sudah qualified ya. Nah, jadi 6 orang saya rasa mereka betul-betul bisa mendapatkan sesuai dengan prosedur. Selain memiliki fasilitas yang lengkap, tenaga pengajar di lembaga ini juga diambil dari tenaga profesional dan berkualitas. Dari pengajar untuk di Offshore Technology Institute ini kita mengambil dari beberapa pengajar dari lapangan, ya kebanyakan dari perusahaan-perusahaan besar di bidang oil and gas fabrikasi seperti McDermott, PT Nippon Steel, Profab, Drydok Graha juga ada. Setelah ikut pelatihan di lembaga ini, para peserta biasanya bisa bekerja di perusahaan ternama yang ada di Batam maupun di luar Batam. Bagi peserta yang berminat ikut pelatihan oil dan gas di lembaga training, hanya dikenakan biaya 2 juta sampai dengan 9 juta.